Selamat pagi, masih dalam rangka Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia. Saya masih berada di lokasi Kongres Ikatan Notaris Indonesia. Kebetulan kami membuat studio mini di sini, jadi lebih leluasa ngobrol, dan saat ini saya sedang bersama dengan tiga yang bisa dikatakan tokoh penting juga dalam KLB kali ini. Dari mungkin nanti Bapak-bapak di samping saya ini akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Silakan, mulai dari Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bill April, Ketua Pengurus Wilayah Lampung, Ikatan Notaris Indonesia. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Fikri, saya Ketua Pengwil Kalimantan Tengah, Ikatan Notaris Indonesia. Terima kasih. Hai, selamat pagi. Saya Aji Suryana, Ketua Pengwil Kaltim Ikatan Notaris Indonesia. Terima kasih. Bapak-bapak, sekarang udah plong ya? Apa yang diperjuangkan selama ini dengan tempo yang bukan sebentar dan bukan juga effort yang dibuang ke sana juga banyak tenaga, pikiran, apalagi materi. Sekarang sudah 25 Pengwil sudah mengantarkan Ikatan Notaris Indonesia untuk berkongres luar biasa, dan sudah memiliki ketua umum yang baru dan DKP yang baru. Nah, kita nggak perlu lagi saya tanya ke bapak-bapak bagaimana perjuangan mereka. Saya menyaksikan sendiri, bahkan dari berbagai daerah sampai Papua juga itu datang bolak-balik ya untuk ke DPR kemana, dan itu mereka tidak patah semangat apapun yang terjadi, mereka tetap bersatu. Dan hari ini kita happy, dan saya mau tahu dulu dari Pak Jul deh, nggak kayak Insan kok Pak. Kalau Insan kan rada berat ya. Kalau saya yang ringan-ringan aja. Kalau dulu kan tentang anggaran dasar kita nggak perlu lagi bahas itu, karena dan ini ini adalah bukti nyata bahwa tonggak kebenaran sudah ditegakkan dan bisa ditegakkan kalau mau, kan gitu. Tanggapan Bapak tentang? Terima kasih ya. Jadi kalau dibilang tadi sudah plong, memang sedikit plong. Oh, sedikit. Ya, sedikit plong. Karena ini bukan akhir dari semuanya. Bahwa ini adalah awal. Dan kami juga 25 ketua pengurus Pengwil ini akan tetap mengawal terus. Jadi bukan berarti dengan selesainya kongres luar biasa ini maka 25 Pengwil akan melepaskan kepada ketua umum terpilih dan DKP terpilih. Kami akan kawal agar supaya tujuan utama kami adalah yaitu untuk keutuhan organisasi Ikatan Notaris Indonesia, ya, sebagaimana diamanahkan pasal 82 UJN, itu tetap akan kami kawal. Jadi ini masih perlu perjuangan yang lebih lebih kencang lagi sebetulnya. Nah, jadi tapi tahapan untuk adanya keputusan di KLB ini adalah tonggak kami untuk melangkah selanjutnya. Saya rasa kita semua akan kawal terus ya Pak Kam ya, Mas Haji ya. Jadi hingga tujuan utama kami ini tercapai, dan insya Allah ini kami tidak lagi menamakan diri sebagai 25 ketua 25 Pengwil, tapi kami berharap ini adalah Pengwil Nusantara. Semuanya ada di situ. Berarti nanti geng Bapak, saya katakan geng ya, geng Bapak berubah jadi 25 Pengwil jadi Pengwil Nusantara. Ya. Inisiator untuk mengadakan KLB ini memang diinisiasi oleh 25 Pengwil, ya. Namun hasil keputusan KLB ini harusnya bisa dilaksanakan di 33 Pengwil. Itu harapan kami. Jadi nanti masih banyak kerja-kerja lain yang harus konsolidasi lagi. Ya, betul. Kita berharap tidak ada lagi 25 Pengwil, tidak ada lagi 8 Pengwil. Ini adalah Pengwil Nusantara seluruhnya. Pengwil 25 hanya menginisiasi untuk dilakukannya KLB, dan alhamdulillah Mbak bisa lihat ya seperti apa rangkaian acara KLB, mulai dari acara pembukaan sampai dengan penutupan dan pembacaan putusan-putusan kongres luar biasa. Ini para anggota juga bisa menilai, stakeholder yang lain juga bisa menilai seperti apa ini kongres luar biasa yang diselenggarakan di Bandung pada tanggal 29 sampai 30 Oktober. Saya mau ke Pak Kansif, Pak Dokter. Ya, siap.
Jadi Bapak sudah melihat dan ini bukti langsung bahwa 2.200 orang berkumpul di tempat ini untuk merayakan berdirinya atau balik kembalinya marwah Ikatan Notaris Indonesia. Jadi kalau menurut Bapak ini proses apa dan kedepannya akan apalagi yang harus diperjuangkan oleh Ketua Umum terpilih? Ya, terima kasih. Kembali tadi seperti yang disampaikan oleh rekan saya Pak Jul April, bahwa sampai step ini itu sebenarnya perjuangannya belum selesai. Kemudian yang selanjutnya tentunya perjuangan ini tetap kami kawal. Terlepas dengan nama P25, sebenarnya itu bukan asal bikin nama, tidak, tapi karena memang hal itu diatur di dalam anggaran rumah tangga yang bermula dari adanya legalitas semua ketua Pengwil yang lebih dari 2/3 dari ketua Pengwil itu dengan melakukan prosedur tertentu, sudah barang tentu dapat melaksanakan KLB. Wewenang itu sudah normatif diatur dalam ART, jadi bukan ilegal. Itu satu yang mau saya tegaskan. Kemudian nama itu tadi konsekuensi daripada adanya aturan itu. Selanjutnya bagaimana? Sudah barang tentu karena kami ini juga anggota, kebetulan saat ini sebagai ketua Pengwil, dan kami dalam kedudukan kami sebagai ketua itu pun sebelumnya itu kami sudah mendapat amanah dari mayoritas anggota. Dan sudah kita wujudkan dalam bentuk rapat-rapat mulai dari Pengda, Pengwil sampai rapat gabungan, sehingga keterwakilan kami yang ada saat ini punya landasan normatif. Oleh karena itu suara-suara anggota, aspirasi anggota inilah yang kami wujudkan dalam kegiatan KLB ini. Seperti sudah kita lihat bersama bagaimana antusiasme anggota datang dengan mengorbankan tenaga biaya sendiri ya, dari Sabang sampai Merauke. Ini salah satu bentuk nyata bahwa anggota itu punya kepedulian terhadap organisasinya, marwahnya, kemudian tujuan daripada organisasi itu ada. Salah satunya yang kita lihat sekarang ini bahwa organisasi ini sesuai dengan pasal 82 UJN itu satu-satunya. Nah, artinya apa? Satu-satunya ini yang harus kita perjuangkan. Ibarat kata negara kita ini kan Bhinneka Tunggal Ika. Begitu juga kami, dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam latar belakang, suku, agama, golongan. Ya. Kita satukan ini dalam satu wadah INI. Kedepannya kita berharap bahwa dengan usia yang sangat tua, kalau menurut saya sudah 117 tahun ya. 115 tahun INI ini. Tapi memang angka-angka itu tidak patokan kedewasaan ya. Karena ini merupakan bagian dari proses pendewasaan itu tadi. Rupanya memang butuh waktu lama. Dan itu juga banyak terkait hal-hal ekstern yang dapat menyebabkan dinamika di dalam berorganisasi ini. Harapan kami ke depan tentunya kami mengawal supaya organisasi INI ini kembali kepada marwahnya, kembali kepada anggaran dasar anggaran rumah tangganya sebagai organisasi yang mandiri, sebagai organisasi profesi, jabatan, bukan profesi. Nah ini yang memang harus ke depan beberapa hal di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga yang memang harus kami sempurnakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dinamika yang ada. Persoalan-persoalan yang ada di dalam internal ini sebenarnya ada faktor internal, ada faktor eksternal. Dua faktor ini dengan
dengan volume yang cukup besar sehingga menyebabkan putaran arus persoalan ini melebar sampai pada tingkat nasional, bukan hanya vertikal tapi horizontal. Ini sudah kita sadari, kami pahami memang harus pintu KLB inilah jalan keluarnya untuk menata itu kembali, dan kita berharap rekan-rekan kawan-kawan yang mempunyai pandangan atau tidak berseberangan dengan pemahaman kami, marilah kita duduk bersama, kita kembali lagi lah kepada apa tujuan organisasi ini. Karena organisasi ini kita bentuk bukan untuk kelompok saya atau kelompok tertentu, tetapi untuk kelestarian daripada lembaga notaris itu sendiri. Karena ini merupakan perkumpulan jabatan. Harapan kami sudah barang tentu perbaikan-perbaikan baik dari sisi ADRT maupun dari sisi peraturan perkumpulan, dan juga konsolidasi terkait dengan pengurus wilayah dan pengurus daerah, sehingga ke depan tidak ada lagi friksi, tidak ada lagi perpecahan di anggota. Mari kita bersatu bersama untuk kembali menata organisasi ini, karena banyak hal yang memang harus kita persiapkan di era digitalisasi ini. Oleh karena itu, marilah kita berharap juga, dan tadi sudah disampaikan oleh rekan saya Jul, kami dengan ikhlas menjaga, mendukung, menyokong kemajuan organisasi. Sementara itu seperti itu yang ada dalam harapan kami ya. Ya, kan. Saya mau ke Pak Aji, Kalimantan Timur. Baik. Bapak, di Kaltim itu kan bukan tempat yang dekat dengan Jawa, karena di sini sentral pemerintahan kan sekarang. Betul. Sementara di sini nanti kan pindah ke kota Bapak ya. Betul. Jadi dengan perjuangan P25 itu kan bolak-balik, terus ada beberapa audiensi juga yang saya ikutin dengan DPR, dengan Kumham, walaupun sempat ya merasa disepelekan gitu kan P25 dengan pihak saudara-saudara kita yang di sana dengan mereka walk out atau apa gitu kan, tapi semangat tidak pudar, tidak putus gitu. Nah itu kan Pak Haji pasti ngobrol-ngobrol dengan gengnya Pak Haji kan, itu apa yang kalian punya sampai bisa menjaga semangat sampai mengantarkan KLB ini sukses dan begitu meriah, dan bahkan saya belum pernah lihat kongres semeriah kemarin. Ya. Silakan. Sebenarnya poinnya gampang ya, sense of belonging sebenarnya. Sense of belonging. Rasa memiliki. Ketika saya dari berkecimpung di organisasi dari Pengda ya, dari sampai ke Pengwil. Jadi ini adalah salah satu bentuk pengabdian kami semuanya, kami kepada organisasi gitu. Jadi kami sampai di titik ini, baik karir di profesi maupun karir di di organisasi, sampai di titik ini itu karena profesi ini. Kami bisa seperti ini karena profesi ini. Jadi saya pribadi, saya akan merasa sangat berdosa ya. Sangat berdosa apabila saya tidak mewakafkan diri saya menyisihkan waktu, tenaga, dan pikiran, bahkan materi untuk kepentingan organisasi. Karena disinilah saya, rekan-rekan sini bisa menafkahi keluarga, menafkahi orang-orang di sekitar. Bentuk kecintaan lah, sense of belonging tadilah yang membuat kami istilahnya tidak ada habisnya tenaga untuk menyelesaikan kemelut yang ada di organisasi agar kembali ke tracknya, kembali seperti yang dulu gitu. Jadi mungkin hal yang sama perlu diketahui, Kalimantan Timur di KLB ini peserta dari Kaltim sekitar 51 orang. Itu luar biasa. Luar biasa. Dari banyak juga ya? Banyak, kami 51 orang. Jadi itu salah satu tadi bentuk kecintaan kepada organisasi, bentuk kepedulian kepada organisasi. Jadi kembali lagi kita tidak bisa menutup mata bahwa pada saat ini ada pihak lain yang tidak sejalan dengan pemikiran rekan-rekan yang ada hari ini di sini. Jadi
harapan kami, apapun nanti hasil akhirnya, ya, saya tidak perlu menjelaskan apa itu hasil akhir, apapun nanti hasil akhirnya, jangan sampai hal tersebut nanti merugikan anggota, entah anggota biasa, entah HLB, apapun itu, gitu loh. Seandainya nanti di suatu hari nanti ada keputusan-keputusan yang kiranya akan merugikan anggota dan ALB, dipikirkanlah lagi. Ya, karena kita tahu sekarang ada dua matahari. Kita tidak tahu kapan ini akan ada satu matahari lagi. Sampai dengan ketika itu terjadi, bagaimana ini pelayanan kita terhadap anggota tetap bisa dilaksanakan. Demikian juga produk-produknya daripada pelayanan tersebut, agar bisa tetap ada kepastian hukum bagi rekan-rekan kita untuk bisa menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebagai notaris. Itu saja. Mungkin saya tidak perlu terlalu rinci, tapi saya pikir rekan-rekan juga memahami. Tadi Bapak sempat menyinggung tentang ALB dan ini berat, tapi publik juga melihat bahwa yang diterapkan atau yang dilakukan oleh P25 itu legacy yang baik untuk mereka, bahwa aturan anggaran dasar itu bukan multitafsir. Kan seperti itu ya. Ya. Pak Jul ada berat nih. Kan? Sesuai. Badannya juga berat. Oh gitu. Udah ditimbang kok. Pak, saya mau tanya tentang fenomena yang terjadi, yang telah terjadi, bahwa pihak sebelah PP itu mencabut atau menarik atau apapun itu namanya beberapa pengwil. Nah, itu menurut Bapak ini ada kesalah tafsiran nggak sih, atau ini ada missing link nggak sih di sini? Baik. Berat kan? Enggak berat. Enteng sih sebetulnya. Kalau mau jawaban singkat ada. Nah, tapi jangan terlalu singkat ya mungkin ya. Jadi kalau tadi Mbak bilang ada kesan PP mengeluarkan surat. Ini PP yang mana? Ya, sudah ada 2 PP ya? Bukan udah ada 2 PP. Walaupun kami belum melakukan KRB. Itu kan keluar sebelum KRB. Yang menyebut dirinya PP itu PP produk dari mana? Kita lihat. Yang mereka menamakan PP itu kan hasil yang dinamakan kongres di Tangerang. Kan? Kita bisa lihat penyelenggaraan kongres itu apakah sesuai dengan ADART, apakah sesuai dengan kesepakatan, walaupun kita nggak bisa bicara ADART pada saat masuk setelah rembuk nasional ya, tapi ada beberapa komitmen, ada beberapa arahan, ada beberapa petunjuk dari stakeholder ya, yang sama-sama waktu itu kita sepakati supaya ini apa, untuk menjaga keutuhan intinya. Kami waktu itu agak sedikit keluar dari ADART ya Pak Dan ya, tapi intinya adalah bagaimana tetap utuhnya INI ini. Semangatnya itu. Ya, semangat, spiritnya seperti itu. Kenapa kita mau melakukan mediasi yang dimediatori oleh Dirjen AHU? Terus kita juga udah sepakat bahwa apa yang diarahkan Pak Dirjen AHU itu kita siap untuk laksanakan. Itu kan sebetulnya udah keluar dari ADART. Tapi endingnya adalah kita semata-mata untuk keutuhan, ya, untuk kebersamaan. Tapi apa? Tidak dilakukan. Nah, apakah itu mereka yang melakukan kongres yang di Tangerang tersebut? Menurut kami semua yang ada di 25 pengurus wilayah ini, kami tidak menganggap bahwa itu telah terjadi kongres. Termasuk juga produk-produknya kami tidak akui. Jadi kalau Mbak bilang tadi, apa itu PP mengeluarkan? Nggak ada. Legal standingnya harus, ayo kita buka kok. Misalnya dari pihak yang menamakan PP itu, ayo kita bedah. Seperti apa legal standing mereka, kami juga bisa sampaikan. Siap kok kita. Ya, jadi kami 25 pengurus Pengwil ini menyatakan, dan kemarin juga di salah satu putusan Kongres luar biasa itu ada menyatakan Kongres Tangerang itu nggak ada, ya, dan tidak mengakui seluruh hasil-hasil ini. Dan itu dengan diputuskan dalam Kongres luar biasa, berarti bukan hanya keputusan dari 25 Pengwil, tapi keputusan diambil di rapat tertinggi anggota, yaitu Kongres luar biasa. Ini anggota yang memutuskan bahwa Kongres luar biasa Tangerang itu nggak ada. Kalau memang tunduk ke ADART, mereka bilang mereka harusnya tahu pada saat putusan tertinggi itu dikeluarkan di KRB,
mikir dong, masihkah akan menyebut dirinya PP? Nah itu loh Mbak, kan nggak berat kan? Nah. Ternyata nggak berat. Nggak berat, karena intinya bahwa tidak ada itu kongres. Jadi silahkan, menurut yang pihak sana itu menyebut dirinya itu kongres itu adalah sesuai ADART, ayo kita bertemu, kita akan bedah sama-sama. Kita akan ada mungkin ada pihak yang netral yang bisa ini. Tapi kalau kami sudah clear bahwa bukan hanya keputusan P25 yang menyatakan Kongres Tangerang itu tidak ada, tapi adalah keputusan yang diambil dalam Kongres luar biasa di Bandung pada tanggal 29 Oktober. Ya, nanti bisa dilihat hasil putusan dan hasil rekomendasi KLB. Di situ ada. Nah, apa yang diputuskan dalam Kongres luar biasa? Kongres luar biasa ini adalah keputusan tertinggi. Karena apa? INI ini adalah perkumpulan yang berbasis anggota. Kekuasaan tertinggi ada pada anggota. Dan medianya adalah kongres atau yang setingkat kongres seperti KLB. Nah setelah keluar itu, ini anggota dari seluruh Indonesia. Jadi anggota kalau nanti bisa tanya ke panitia, bukan hanya anggota yang hadir itu bukan hanya anggota yang ada di 25 Pengwil, dari 33 Pengwil, termasuk dari DKI ada, dari Jawa Timur ada, dari Bali ada, dari NTB ada. Semua ada, terwakilkan. Cuma pengurusnya aja yang 8 itu enggak ada. Nah ini anggota di dalam anggaran dasar one man one vote, bukan lagi diwakili oleh pengurusnya pada saat dia hadir dalam kongres. Nah seluruh yang hadir ini menyatakan seperti itu. Coba deh, itu loh. Kalau menurut saya begitu ya. Terus bisa saya tambahkan? Iya boleh. Nah, ya tadi di dalam organisasi kita punya pedoman, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan perkumpulan, kode etik, bahkan kebiasaan-kebiasaan organisasi yang sudah pernah terjadi. Kalaupun suatu kegiatan kongres itu diklaim legal, maka kita harus punya parameter untuk menilai legal tidaknya. Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia itu punya aturan terkait dengan itu. Pertama, siapa yang melaksanakan. Pihak yang melaksanakan ini punya kapasitas, punya kewenangan nggak pada saat dia melaksanakan kegiatan itu, kongres itu. Apakah kegiatan itu sudah dilakukan dengan benar apa tidak? Apakah tadi sudah disampaikan, kekuasaan tertinggi itu adalah anggota, suara anggota. Apakah di dalam melaksanakan suara anggota itu sudah sesuai dengan ketentuan? Apakah diperbolehkan merubah one man one vote itu menjadi bentuk e-voting nasional tanpa harus merubah payung hukumnya lebih dulu? Pemenuhan daripada tata aturan kongres yang diberlakukan juga untuk KLB, apabila ada syarat subjektif, syarat objeknya tidak terpenuhi, akibatnya kita tahu kan, perikatan akan sah apabila memenuhi 4 unsur, 4 syarat. Syarat subjektif, syarat objektif. Nah demikian halnya karena ini merupakan sudah diterjemahkan dalam aturan ADART, kembali lagi dipenuhinya tidak? Itu untuk sah tidaknya pelaksanaan kegiatan kongres atau KLB. Nah kemudian yang kedua, mengenai pencabutan tadi ya. Nah, pencabutan SK itu kalau kita lihat periodenya ada yang sebelum Kongres Jawa Tengah pada saat itu kan dicabut. Kemudian ada yang setelah ditunjuknya baru pengurus pusat yang baru ini berdasarkan hasil Kongres di Tangerang. Di dalam kebiasaan berorganisasi ini standar nasional ya. Kalau ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran, baik itu pelanggaran kode etik, baik itu pelanggaran hasil kongres, pelanggaran ADART, aturannya kan ada sudah. Artinya kalau SK itu dicabut, alasannya apa?
secara administratif pencabutan SK, penarikan SK itu apabila ada kecacatan. Entah orangnya, entah kapasitasnya, entah wewenangnya. Kemudian yang ketiga lagi, itu ada mekanismenya. Karena ketua Pengwil, ketua Pengda ini dipilih oleh anggota. Administrasinya saja SK pelantikan dan penugasannya dari pengurus pusat. Nah, ini juga harus dipahami. Ketua-ketua yang sudah dipilih oleh anggota itu tidak bisa serta-merta diganti dengan PLT. Karena kekuasaan anggota tadi sebagai kekuasaan tertinggi. Sehingga apabila itu pencabutan itu dianggap, kalau saya memahaminya itu hanya pencabutan kertas saja. Pencabutan dokumen SK dan penugasannya, tapi kapasitas hasil konperwil dan koperdanya tidak bisa dirubah. Bagaimana cara merubahnya? Mekanismenya ada mestinya dengan konperwil loop atau konperwil da. Nah, ini hal-hal seperti itu sangat sederhana. Masih belum berat ya kata Beliau. Sangat sederhana kita untuk mengurainya, mana yang benar, mana yang tidak. Oleh karena itu, dalam beberapa kejadian yang terjadi, penarikan bahasanya atau pencabutan SK beberapa ketua Pengwil kami itu semuanya karena sederhana sebenarnya. Kalau orang tahu aturannya kan, itu punya kekuatan apa tidak. Nah, oleh karena itu dari sisi dari sisi aturan. Nah, dari sisi etika juga, hal-hal seperti itu dicabut begitu saja tanpa diberi hak untuk melakukan pembelaan, itu sudah pelanggaran HAM. Karena apa? Karena setiap warga negara itu punya hak yang sama di mata hukum. Nah, ini dilanggar, ya, divonis bersalah tanpa ada proses hukum, itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Hal-hal ini ya anggotalah yang menilainya, mana yang benar, mana tidak. Itu tambahan dari saya. Ya, tambahan juga. Sebenarnya kan di organisasi kita kan juga ada yang namanya Dewan Kehormatan. Kenapa organ ini tidak dimanfaatkan kalau memang dianggap ketua-ketua Pengwil ini ada melakukan pelanggaran sehingga harus dicabut SK. Tapi kembali lagi sebenarnya saya kembali seperti ke Pak Jul bahwa kita tidak perlu memikirkan kok. Kita tidak pernah menganggap SK-SK pencabutan itu ada. Karena kita dari awal kita sudah berpendapat, sudah menyatakan bahwa kita tidak pernah mengakui kok keberadaan dari kongres hasil kongres di Tangerang City. Tangerang yang dilakukan oleh oknum-oknum yang kita juga tidak tahu siapa itu yang melaksanakan gitu ya. Jadi kita beranggapan itu tidak ada, demikian juga hasil-hasilnya termasuk pengurusannya serta SK-SK termasuk pencabutan itu kita anggap tidak pernah ada. Ini tidak perlu tanggapi. Gitu ya Pak ya. Bapak tadi kan belum berat katanya. Belum. Oh, belum ya. Tambah berat. Tambah lagi. Tapi nanti ini ada porsinya Pak Muiz. Nanti siap. Terkait dengan LPJ dan sebagainya. Nanti saya tanya apa yang akan Bapak sampaikan ke Ketua Umum terpilih untuk Ikatan Notaris Indonesia. Mulai dari Bapak nanti disambung. Baik. Kami sih berharap ketua umum terpilih ini kan sudah dilakukan melalui sarana yang memang sudah legasinya sudah ada. Terus amanah-amanah KLB juga sudah tertuang dalam berita acara. Jadi yang perlu diingat nanti, apapun yang dilakukan oleh ketua umum terpilih nantinya bukanlah merupakan yang tindakan dia secara pribadi. Ya, ini adalah dia ditugaskan oleh anggota. Ya, jadi ini yang harus dipahami. Makanya ketua umum yang terpilih pun saya berharap akan kuat karena di belakang ketua umum terpilih, di belakang kepengurusan yang nanti akan dibentuk, ini adalah ada anggota, puluhan ribu anggota ada di situ. Dan mudah-mudahan langkah-langkah yang diambil oleh ketua umum dan pengurus yang akan dibentuk nanti adalah semata-mata untuk kepentingan anggota dan tetap menjaga agar supaya Ikatan Notaris Indonesia ini tetap menjadi wadah tunggal bagi notaris yang ada di Indonesia sebagai amanah-amanah pasal 82 UJR.
Gak usah takut, gak usah ragu, jalankan apa yang sudah diamanahkan dalam Kongres luar biasa ini. Seluruh anggota ada di belakangnya. Ya, jadi ya mudah-mudahan ketua umum terpilih ini selalu diberikan kekuatan, kemampuan, ya, kesempatan, dan yakinlah karena niatnya baik, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan Yang Maha Esa pasti akan memberikan segala kekuatannya. Amin. Ya, ini juga untuk seluruh anggota, bukan untuk kepentingan pribadinya atau bukan untuk kepentingan golongannya. Saya yakin itu, dan saya yakin ketua umum yang kemarin terpilih ini sanggup untuk melaksanakannya. Yang satu dengan satu catatan, kami semua akan tetap mengawal dan kami semua anggota akan ikut ada di belakang di situ. Ya, saya rasa itu tetap semangat Pak Ketua Umum yang terpilih. Ya. Ya. Harapan saya ketua umum terpilih sesegera mungkin membentuk kepengurusan pusat lengkap dengan bidang-bidangnya, karena kemarin DKP juga sudah terpilih, struktur ketua dan sekretaris anggota pun sudah dipilih, ditetapkan dan dilantik. Oleh karena itu sesegera mungkin melakukan pembentukan pengurus pusat dan mempersiapkan langkah-langkah selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mendaftarkan susunan kepengurusan yang baru, kemudian yang selanjutnya mengirim surat kepada semua Pengwil untuk melaksanakan konverwil, ya, karena itu ada batas waktu paling lama kalau nggak salah 3 bulan, supaya di seluruh Indonesia ini melakukan konverwil secara berjenjang ke bawah, kemudian sampai ke Pengda. Nanti akan terbaca dukungan anggota itu melalui hasil konverwil dan komperda. Nanti akan terbaca. Memang pasti ada pro kontra, pasti ada. Karena itu menjadi bagian daripada kehidupan. Demokrasi. Pasti ada. Tidak bisa satu warna, nggak boleh. Nah, itulah ridho Allah. Oleh karena itu, dengan dilaksanakannya semua step-step yang sudah ditentukan anggaran dasar rumah tangga, karena 3 tahun itu sebentar. Saya yakin ada banyak lagi yang harus disiapkan dan jangan sampai molor. Jangan sampai molor RP3YD, jangan sampai molor. Kemudian kegiatan-kegiatan di PP yang sudah diatur di dalam program-program kerja itu harus dilaksanakan. Artinya mentaati aturan itu. Karena begini, kalau pengurus pusat itu tertib waktu, tertib program, tertib agenda, maka Pengwil, Pengda akan tertib. Karena ini mengikuti, ya, pengurus pusat periodenya 3 tahun. Pengwil pun mengikuti itu. Begitu juga sampai ke level paling bawah. Nah, apabila ini tidak tertib, kejadian seperti yang kemarin, yang mestinya kongres itu 3 tahun sekali dengan berbagai macam situasi, akhirnya tertunda, akhirnya semua. Nah, ini yang bisa menyebabkan organisasi itu kurang sehat. Ya. Dalam keadaan kurang sehat staminanya, maka akan mudah sakit. Oleh karena itu, harapan saya ketua umum terpilih dan juga DKP segeralah melaksanakan apa-apa yang sudah diatur di dalam ADRT, sehingga mekanisme, timeline, dan konsolidasi sampai ke bawah itu segera terlaksana, sehingga agenda-agenda berikutnya tidak akan tertunda. Singkatnya seperti itu dari saya. Ya, tadi sebagian besar sudah disampaikan Pak Jul dan Pak Kan. Cuman saya mungkin tambahkan sedikit saja bahwa seperti dijelaskan Pak Jul, bahwa organisasi kita organisasi berbasis anggota, ya. Jadi tetap fokus pengurus yang baru tentunya bagaimana melayani anggota, bagaimana menyerap aspirasi anggota, bagaimana caranya. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa kami P25 ini adalah perwakilan daripada Pengwil. Saya Aji Suryana hadir di sini bukan keinginan saya pribadi. Kami secara berjenjang dari rapat-rapat anggota di Pengda, di rapat gabungan, semua menginginkan, hampir 100% menginginkan bahwa Kaltim untuk hadir di KLB. Ini adalah aspirasi anggota. Dan itu dibuktikan, ya, anggota yang hadir 51 orang. Oleh karena itu jadi tolonglah, ini kita semua anggota Ikatan Dokter Indonesia di seluruh daerah ini sudah memberikan kepercayaan kepada pengurus.
Jadi kita tetap akan kawal ya Bapak, karena kita adalah perwakilan dari anggota-anggota kita di daerah. Kita akan kawal bagaimana ini pengurus wilayah, pengurus pusat segera membentuk kepengurusan dan menjalankan roda organisasi bisa dengan lancar. Karena inilah sebagai bentuk perhatian kita kepada kecintaan kita. Selain itu mungkin lebih khusus lagi kepada pengurus pusat untuk saya ingatkan bahwa tahun 2024 nanti Ibu Kota Nusantara ya, di Provinsi Kalimantan Timur itu insya Allah akan diresmikan oleh Pak Jokowi sebagai Ibu Kota Negara yang baru. Sesuai anggaran dasar kita, pasal 2 disebutkan bahwa kedudukan Ikatan Notaris Indonesia adalah di Ibu Kota Negara. Jadi mungkin harus diagendakan oleh pengurus untuk bagaimana kita mempersiapkan dari sekretariat di mana, di IKN. Saya pribadi karena saya berada di Kaltim, saya akan bantu. Entah itu kita berkoordinasi dengan pihak otorita IKN atau bagaimana, siapa tahu kita bisa dapat hibah tanah, misalnya kita nggak butuh dana untuk bangun saja atau bagaimana, kita coba kondisikan karena kan itu juga bagian daripada itu bagus itu. Jadi itu saya ingatkan saja kepada pengurus pusat bahwa ini ada agenda pemerintah yang harus kita dukung. Harus kita dukung pemindahan ibu kota, tentunya juga berkaitan dengan pemindahan Ibu Sekretariat Ikatan Notaris Indonesia. Nanti kita akan bahas di RP3 ya, KLB di Lampung. Siap. Siap. Karena ini jabatan notaris ini itu menjalankan sebagian daripada pelayanan publik ke masyarakat dalam bentuk membuat akta otentik. Oleh karena itu, ini sangat strategis. Ya, begitu ibu kota negara dipindahkan ke IKN, maka persoalan-persoalan terkait dengan akta otentik tadi, dengan sendirinya pemerintah, negara harus memfasilitasi itu. Karena ini bukan kepentingan kami pribadi, tidak. Karena kami ini bagian daripada pelayanan kepada masyarakat luas. Ini penting. Karena founding father kita pada saat mendirikan organisasi ini tentu ada pertimbangan-pertimbangan kenapa kok kedudukan organisasi kita ini di ibu kota negara. Kenapa? Karena kita dekat dengan pusat kekuasaan, ada presiden, ada Kementerian Hukum dan HAM, untuk yang PPAT ya mungkin dekat dengan Kementerian ATR. Jadi itu pasti ada pertimbangannya. Contoh gampangnya saja, kalau sekarang misalnya ibu kota ada di Jakarta, masa kita berkantor di Surabaya? Logikanya kan sudah tidak seperti itu. Jadi sepertinya ketika ibu kota negara sudah pindah di IKN Nusantara, ya otomatis Ikatan Notaris itu juga harus bersekretariat di sana. Gimana dengan sekretariat yang sudah ada? Gimana Pak? Itu rela nggak gitu? Seingat saya itu kan namanya pusat pendidikan dan latihan kan? Oh gitu. Pendidikan latihan di Jakarta, kantornya di sana. Iya. Nggak apa-apa ya kita sambil ngobrol. Itu kan nanti bisa diputuskan dalam kongres. Bisa diputuskan dalam kongres. Karena ini kebijaksanaan pemerintah untuk memindahkan. Betul. Kita harus dukung sebagai organisasi profesi. Dan nanti gantian ya, Bapak yang jadi tuan rumah ya? Oh iya. Oh bukan, nanti IKN sendiri nanti. Bisa jadi di IKN ada penwilnya sendiri. Iya. Karena dia akan berbentuk provinsi nanti. Daerah khusus ibu kota Nusantara. Iya. Itu menjadi catatan penting untuk Pak Irfan Agenda, ya. Ketua terpilih. Minimal di kita sudah mulai merancang lah hal-hal tersebut. Baik, tadi belum menyampaikan doa atau ucapan selamat untuk ini Pak Haji. Iya. Pak Han juga sudah tadi. Secara tapi kurang telenovela gitu untuk sahabatku gitu. Harusnya gitu. Diulang lagi boleh. Ya. Lebih dramatis Pak. Jadi buat rekan Irfan Ardiansah ya yang sebelumnya bersama-sama kami sama-sama sebagai Ketua Pengwil Jawa Barat, kini sejak kemarin 29 Oktober 2023 rekan Irfan sudah diberikan amanah yang lebih besar lagi. Kalau pada awalnya kemarin itu hanya mencakup satu wilayah Jawa Barat, tapi ini adalah satu NKRI. Nah, amanah ini adalah amanah murni yang diberikan oleh anggota kepada rekan Irfan. Mohon rekan Irfan juga tetap menjaga amanah yang sudah diberikan dan juga tetap konsisten untuk menjalankan apa yang menjadi tujuan dasar dari perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia. Satu catatan yang penting dari saya dan teman-teman yang lain,
dengan kejadian-kejadian ini, yang paling harus dijaga dalam waktu dekat ini adalah menjaga supaya INI itu satu-satunya wadah notaris yang ada di Indonesia, dan yang berat adalah karena amanah ini diberikan anggota kepada rekan Irfan, supaya yang nanti menjadi wadah, satu-satunya wadah itu adalah pengurus hasil KLB di Bandung. Tapi yakinlah, bukan hanya Pak Ketua Umum, saya sekarang manggilnya Pak Ketua Umum nih, kalau kemarin Pak Ketua. Ternyata untuk merubah A menjadi M itu melalui proses yang sangat panjang. Dulu Pak Ketua ujungnya A, sekarang Pak Ketua ujungnya M. Tapi panjang banget. Tapi yakin berdarah-darah. Tapi yakinlah, perjuangan ini lebih memupuk rasa persatuan. Kami ketua-ketua Pengwil ini, kalau tidak ada kisruh ini, mungkin akan ketemu hanya RP3YD, Prakongres. Tapi dengan adanya urusan ini hampir tiap minggu ketemu, kita akrab semua. Kan ada grup WA ya, jadi kangen-kangenan. Ketemu fisik malah, ketemu fisik. Dulu ketemu aja kadang-kadang mau ngobrol karena belum kenal kan, tapi sekarang malah curhat. Jadi lebih dekat. Jadi tetap semangat Pak Ketum ya. Kami semua mendukung 100% Pak Ketum dan jajaran pengurus pusat nanti yang akan dibentuk nanti ya. Yakinlah kita sama-sama di pengurus ini adalah murni karena pengabdian, kecintaan dan rasa tanggung jawab terhadap organisasi. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah jelas-jelas satu-satunya wadah tunggal adalah Ikatan Notaris Indonesia. Berarti siapa yang menjadi notaris itu adalah menjadi anggota INI. Nah, ini yang harus kita pertahankan ya. Ini yang harus kita tetap perjuangkan ya, walaupun melalui perjalanan yang cukup berdarah. Nggak sampai berdarah, luka sedikit aja. Maksudnya bukan darah pilik. Jadi nggak baper kan Pak? Oh, enggak. Kalau sekarang lagi zaman. Iya, sekarang bapernya bawa perut, perutnya kembung karena makan. Iya, ya. Saya rasa itu. Jadi Pak Ketum, yakinlah kami semua siap mendukung apa yang diputuskan, terutama yang dalam waktu dekat harus dijalankan adalah keputusan-keputusan KLB ya. Dan Pak Ketum sudah mempunyai legacy, mempunyai legal standing yang kuat untuk melakukan hal-hal yang sudah diputuskan KLB kemarin ya. Tetap semangat, terima kasih ya. Baik, sekali tapi lagi lebih dramatis Pak ya. kurang kangen gitu. Harus sambil menitikkan air mata. Kalau itu nggak lebay, nanti itu Bu Ratna aja. Nah, benar. Ya, itu bagiannya ibu-ibu ya. Ibu-ibu. Ya, baik, sekali lagi saya sampaikan selamat kepada ketum kami yang baru, Bapak Dr. Haji Irfan Ardiansah SA LLM, sebagai ketua umum terpilih pada KLB di Bandung 29 Oktober yang lalu, periode 2023-2026. Demikian juga saya sampaikan mewakili anggota kami INI Kalteng, selamat kepada Dewan Kehormatan Pusat yang sudah juga dilantik dan diteguhkan, ketuanya Pak Risbet dan sekretarisnya Bu Ismi, Pak Hapendi Harahap anggota, kemudian Pak Udin, Prof. Udin Nasarudin, dan Pak siapa lagi yang satu lagi? Herdiman. Pak Herdiman, Kang Herdi. Insya Allah harapan kami dimudahkan di dalam menjalankan amanah ini, baik untuk ketum maupun DKP. Dan kami sebagai anggota, apalagi kami di daerah, sudah barang tentu berharap banyak untuk kemajuan, kebaikan, dan kemanfaatan kepada anggota. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Ya, amin. Bapak. Ya. Tuan rumah. Tuan rumah IKN. Ini Pak Irfan, jadi selamat Pak. Nah, akhirnya kita sampai di titik ini. Perjuangan kita bersama-sama selama ini sudah ada hasilnya. Ada tisu nggak? Ya, jadi saya jujur saja, saya baru kenal dengan beliau ini
ketika saya baru menjadi ketua Pengwil. Sebelumnya saya belum kenal beliau, tidak pernah bersentuhan juga secara pribadi, entah pekerjaan atau apa, tidak pernah, baru kenal ketika ketua Pengwil. Jadi selama saya berinteraksi dengan beliau ini saya lihat adalah pribadi yang murah senyum, friendly, bersahabat, bersahaja. Ya, bersahaja. Jadi pribadi yang sangat menyenangkan. Betul. Banyak kriteria seorang pemimpin ada di beliau. Jadi saya sangat yakin saya sangat yakin. Walaupun masih muda ya. Iya. Oh. Makanya itu tadi dewasa itu bukan karena umur. Ya. Dewasa itu tua itu pasti Pak, dewasa itu pilihan. Jadi memenuhi banyak syarat yang dibutuhkan menjadi seorang pemimpin. Jadi saya sangat yakin dengan apa yang ada di diri beliau bisa menjadi pemimpin yang terbaik lah untuk memimpin Ikatan Notaris Indonesia, karena tantangan-tantangan ke depan tentunya semakin berat. Terutama tantangan untuk menjaga tetap utuhnya Ikatan Notaris Indonesia, serta tentunya juga diperhatikan Pak rekan-rekan. Saya sudah sampaikan dari awal bahwa yang menjadi concern utama kalau saya pribadi adalah kepentingan anggota. Itu saja. Oke, baik. Begitu teman-teman dari 3 bapak-bapak saya yang baik dan ganteng ini, yang terima kasih. Yang Pak Haji yang lebih dramatis, yang kena langsung ke hati gitu ya. Oke. Terima kasih teman-teman. Jadi terima kasih Bapak waktunya. Terima kasih atas pencerahannya. Selamat pagi.